Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Yesus adalah pusat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Semua kekekalan berpusat kepada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ia adalah putra Allah yang hidup yang sangat penting yang menebus umat manusia dan yang membawa kita kepada kekekalan. Kolose 1 ayat 15 mengatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kemudian bila kita membaca dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Maha Besar di tempat yang tinggi. Nah, saat Yesus datang kembali, Wahyu 19 ayat 16 mengatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Memusatkan hidup kita di sekitar pertemuan dengan Tuhan berarti membangun fondasi kita di atas pusat kekekalan yang tak tergoyahkan. Membangun kehidupan kita di seputar perjumpaan dengan Yesus berarti menempatkan jangkar harapan kita pada Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuan. Hanya Yesus sajalah yang setia pada firman-Nya. Hanya Yesus sajalah yang akan menyelesaikan apa yang telah dijanjikannya kepada kita. 1 Yohanes 2 ayat 17 mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi barang siapa melakukan kehendak Allah, ia tetap hidup selama-lamanya. Kehendak Allah ialah agar kita dapat memusatkan hidup kita di sekitar hadirat-Nya yang penuh kasih. Perintah terbesar Tuhan adalah agar kita mau mengasihinya dengan semua yang kita lakukan. Hiduplah secara berbeda dari dunia di sekitar Anda dengan memusatkan kehidupan Anda dalam perjumpaan dengan Yesus. Ini berarti memetakan jalan baru yang mengarah pada kepenuhan hidup. Mungkin kelihatan bodoh bagi dunia untuk menaruh harapan Anda hanya pada pribadi Yesus. Namun tidak ada hal yang lebih penting daripada ini. Mungkin terlihat aneh untuk menyampingkan pengejaran masyarakat akan hal seperti kenyamanan, status, dan pujian, tetapi tidak ada keputusan yang lebih besar yang Anda dapat buat daripada menaruh perhatian sepenuhnya kepada Yesus. Anda melalui Tuhan yang dulu, sekarang, dan juga yang akan datang. Anda adalah milik seorang raja yang menyerahkan nyawanya agar Anda benar-benar memperoleh kehidupan yang kekal. Anda tidak akan menemukan suatu sukacita, kedamaian, ataupun tujuan yang lebih besar daripada dalam hal melayani Yesus saja. Tidak ada kehidupan yang lebih besar daripada seseorang yang hidupnya penuh pengabdian kepada Raja di atas segala raja di seluruh bumi ini. Kiranya ini akan menjadi pengalaman kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.